Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua, guru-guru kita, keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang ketentuan wakalah dan hikmahnya. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada video kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan Islam tentang wakalah. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang hikmah yang terkandung dalam wakalah. Adapun peta konsep daripada materi wakalah ini adalah judulnya wakalah, pengertian wakalah, hukum wakalah, rukun dan syarat wakalah, dan yang terakhir adalah hikmah wakalah. Setelah kita melihat tujuan dan peta konsep yang ada, muncullah pertanyaan, apa wakalah itu? Dari itu tentunya penting untuk dijelaskan pengertian daripada wakalah, hukum wakalah, syarat wakalah, rukun dan hikmah daripada wakalah. Selanjutnya kita masuk ke pengertian wakalah menurut bahasa dan menurut istilah. Adapun secara bahasa, wakalah artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah, wakalah artinya mewakilkan atau menyerahkan pekerjaan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan selama batas waktu yang telah ditentukan. Inilah pengertian wakalah menurut bahasa dan menurut istilah. Selanjutnya kita masuk kepada rukun dan syarat wakalah. Rukun dan syarat wakalah yang pertama adalah orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa, syaratnya yang mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut. Tidak boleh kita memberikan kuasa kepada orang lain yang bukan wewenang kita. Selanjutnya yang kedua, syarat daripada rukun wakalah adalah orang yang mewakilkan atau yang diberi kuasa itu syaratnya baligh dan berakal. Baligh dalam ilmu fikih adalah orang yang sudah dibebani dengan hukum syara, dan berakal sehat di sini yang dimaksud adalah orangnya tidak gila. Selanjutnya, yang ketiga, rukun dan syarat wakalah adalah masalah atau urusan yang dikuasakan itu syaratnya harus jelas dan dapat dikuasakan. Adapun yang terakhir, syarat dari rukun wakalah adalah akad atau ijab qabul. Ijab artinya ucapan daripada orang yang memberikan wakil atau wakalah, sedangkan qabul artinya orang yang menerima wakalah. Selanjutnya kita masuk ke syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan. Syarat pekerjaan yang dapat diwakilkan pada bagian pertama adalah pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Tidak boleh kita mewakilkan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Misalnya mewakilkan pekerjaan untuk membunuh orang lain, atau misalnya merampok orang lain. Yang boleh diwakilkan itu dalam ubudiyah, misalnya seperti ibadah haji yang sering kita dengar dengan istilah badal haji. Adapun pekerjaan yang dapat diwakilkan yang kedua adalah pekerjaan tersebut milik pemberi kuasa. Tidak boleh kita mewakilkan suatu pekerjaan yang bukan milik atau kuasa kita. Dan yang ketiga adalah pekerjaan tersebut dipahami oleh orang yang diberi kuasa. Sebab tidak mungkin
kita memberikan kuasa kepada orang lain kalau orang penerima kuasa itu tidak memahami apa yang dikerjakan. Dari itu, orang yang menerima kuasa atau diberi kuasa itu harus memahami pekerjaan yang akan ia kerjakan. Selanjutnya, habisnya akad wakalah. Akad wakalah itu akan habis atau berakhir pertama, salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia. Orang sebagai wakalah atau orang yang menerima wakalah meninggal dunia, salah satunya, maka habislah atau berakhirlah akad wakalah. Selanjutnya, yang kedua, akad wakalah itu akan habis atau berakhir apabila jika salah satu pihak menjadi gila. Salah satu pihak menjadi gila, akad wakalah itu akan berakhir. Entah yang memberikan wakalah atau yang menerima wakalah itu gila, maka berakhir pula lah akad wakalah. Selanjutnya yang ketiga, habisnya akad wakalah yang ketiga adalah pemutusan dilakukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Tidak boleh pemutusannya sepihak. Kalau yang diberi wewenang tidak mengetahui, maka wakalah belum berakhir. Dari itu disyaratkan orang yang memutuskan itu dilakukan, orang yang mewakilkan itu melakukan pemutusan dan diketahui oleh orang yang diberi wewenang. Selanjutnya, yang keempat, habisnya akad wakalah itu adalah pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya. Sebab tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bukan atau di luar kuasa kita. Makanya ketika pemberi kuasa keluar dari status kepemilikannya, berakhirlah akad daripada wakalah. Selanjutnya kita masuk ke hikmah wakalah. Yang pertama, hikmah wakalah adalah dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat. Sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, hikmah daripada wakalah adalah saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong antara sesama manusia membutuhkan bantuan orang lain. Tidak semua manusia itu sempurna, manusia sifat kurang. Agama juga menganjurkan kita untuk tolong-menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-menolonglah di dalam berbuat baik, jangan bertolong-menolong di dalam berbuat kejahatan atau keburukan. Yang ketiga, hikmah daripada wakalah adalah timbul rasa saling percaya di antara sesama manusia. Karena dengan memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain. Husnuzon kepada orang lain itu dianjurkan oleh agama, sedangkan su'uzzon itu tidak boleh. Dari itu tentunya dengan kita melakukan wakalah, itu artinya kita sudah berhusnuzon kepada saudara-saudara kita. Selanjutnya, kesimpulan daripada materi wakalah ini adalah wakalah menyerahkan atau mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain, bertindak atas nama yang mewakilkan dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam rangka mempermudah tolong menolong. Sekian dan terima kasih materi yang sudah saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.